Oke, kita mulai. Hari ini kita akan bongkar satu sumber yang Anda bagikan. Ini sebuah laporan berita lokal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tujuannya simpel aja sih. Kita mau coba pahami gimana rasanya cuaca buruk itu, tapi bukan dari data cuaca, melainkan langsung dari kacamata orang-orang yang, ya, mengalaminya setiap hari. Coba deh bayangin dulu pemandangannya. Laporan ini cerita soal ratusan perahu nelayan yang biasanya kan warawiri out, sekarang cuma bisa berjejer rapi di sepanjang pantai sama di dermaga Bentenge. Mereka itu bukan lagi siap-siap melaut, tapi justru terpaksa menepi. Pertanyaannya kan, ada apa sebenarnya di sana? Data utamanya sih cukup jelas ya. Para nelayan ini nggak bisa melaut karena ombaknya ganas. Tingginya bisa sampai 3-4 meter, terus anginnya juga kencang, katanya mencapai 12 knot. Itu sekitar 22 km per jam. Mungkin kalau di darat kedengerannya nggak seberapa ya. Tapi coba deh bayangin, di atas perahu kecil, di tengah laut. Itu udah cukup buat bikin semua jadi kacau balau. Betul. Dan yang bikin ini jadi serius itu bukan cuma soal seberapa kencang anginnya, tapi durasinya. Laporan itu kan menyebutkan kalau para nelayan memperkirakan kondisi ini bisa berlangsung sekitar 5 bulan. Nah, ini yang mengubah perspektifnya. Dari sekedar gangguan sementara jadi krisis mata pencaharian jangka panjang. Tunggu-tunggu, 5 bulan? Iya, 5 bulan. Itu hampir setengah tahun loh. Lama sekali itu. Jujur saya langsung kepikiran, gimana ya cara mereka bertahan hidup selama itu? Ini berarti bukan cuma soal nunggu badai reda aja kan? Tepat sekali. Ini udah masuk ke ranah ya, strategi bertahan hidup. Dan itu membawa kita ke sisi manusianya. Laporan ini untungnya nggak cuma menyajikan data, tapi juga cerita. Betul, dan ada satu kutipan di sini dari nelayan bernama Asfar. Terus terang ini bikin saya sedikit merinding sih. Dia cerita, kami nyaris kehilangan kendali setelah angin kencang terjang kapal ini. Satu kalimat itu aja udah cukup bikin kita paham ya. Ini bukan lagi soal angka di laporan cuaca, tapi soal pertaruhan nyawa. Dan poin pertaruhan nyawa itu krusial. Karena disitulah bedanya antara data di layar monitor dengan keputusan sepersekian detik yang harus mereka ambil di laut. Ini juga menyoroti masalah yang lebih dalam. Pejabat setempat, Abde Haris, bilang kalau perubahan cuaca di awal musim hujan ini sangat cepat dan sulit diprediksi. Bahkan kadang nggak terbaca sama sistem pendeteksi. Jadi artinya teknologi secanggih apapun ada batasnya ya. Pada akhirnya yang jadi penentu selamat atau tidaknya mereka itu ya insting dan pengalaman puluhan tahun. Itu menunjukkan sebuah kerentanan yang luar biasa kan? Sangat. Ketika sistem peringatan dini saja bisa kecolongan, para nelayan ini benar-benar ada di garis depan. Mereka mengandalkan kearifan lokal mereka sendiri. Dan ini langsung memicu efek berantai di darat. Pasti. Dampaknya nggak mungkin berhenti di dermaga aja. Apa yang terjadi sama mereka waktu nggak ada pilihan lain selain pulang dengan tangan kosong? Nah, disinilah adaptasi itu dimulai. Laporan itu menyebutkan mereka nggak cuma diam menunggu. Beberapa dari mereka mulai cari pekerjaan lain. Salah satunya yaitu mempersiapkan budidaya rumput laut. Jadi, perahu-perahu kosong yang tertambat itu bukan cuma simbol cuaca buruk, tapi juga simbol disrupsi ekonomi. Simbol perjuangan sebuah komunitas untuk, ya, putar haluan. Jadi kalau kita rangkum, yang kita lihat di sini bukan cuma cerita tentang cuaca buruk. Ini potret langsung tentang bagaimana satu anomali cuaca bisa memicu krisis ekonomi mini dalam sekejap. Ini menunjukkan betapa rapuhnya sebuah sistem yang cuma bergantung pada satu sumber daya. Apalagi sumber daya yang sekarang makin nggak bisa ditebak. Persis. Ini adalah contoh mikro bagaimana ketidakpastian iklim itu secara langsung membentuk atau bahkan memaksa pilihan hidup sehari-hari sebuah komunitas. Mulai dari keputusan berisiko untuk melaut sampai keputusan ekonomi untuk cari nafkah lain. Dan ini meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Laporan ini menyebutkan kalau sebagian nelayan beradaptasi dengan beralih ke budidaya rumput laut. Pertanyaannya adalah, seiring cuaca ekstrim menjadi semakin biasa, seberapa jauh sebuah komunitas bisa terus beradaptasi hanya dengan sumber daya mereka sendiri? Dan apa artinya ini bagi masa depan komunitas pesisir yang hidupnya sangat bergantung pada laut yang semakin tak bisa ditebak? Tribuners dimanapun Anda berada, sore hari ini kami sedang berada di Dermaga Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Di tempat kami berada ini ada sejumlah perahu kapal nelayan yang nampak terparkir Tribuners dan melaut akibat dampak cuaca buruk. Ada yang memilih memperbaiki perahunya seperti yang terlihat di sana, membenahi kapal mereka untuk persiapan jika cuaca sudah membaik. Tribuners, ini rata-rata terlihat kosong, nelayan kembali ke rumah masing-masing. Nah, di beberapa hari terakhir ini kurang lebih 1 pekan cuaca buruk terus melanda Kabupaten Bulukumba, Tribuners. Yang terbaru tadi siang ada 2 unit rumah yang diterjang oleh angin puting beliung yang tepatnya berada di Kelurahan Bentenge, maksud saya Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang mengalami kerusakan. Tribuners, Gimana gitu? Menghilang Hah? setengah hari. Gimana? Gimana menghilang setengah hari? seperti nelayan ini tampak membersihkan perahu mereka untuk dipakai melaut jika ombak sudah teduh. Kita berbincang dengan seorang nelayan seperti ini, Tribuners. Saya masuk, Pak. Aman gitu? Kita akan sore ini, Pak, apa aktivitas ini? Sore ini bincang-bincang dulu, Pak Di. Ini dibersihkan, Pak ya. Bersihkan. Sudah berapa hari, Pak, cuaca kurang bagus? Baru ini. Hari ini ya. Jadi teman-teman banyak yang naik, tidak melaut. Iya. Memang kencang angin, Pak, tadi. Iya, kencang angin sebelum duhur. Oh, sebelum duhur. Iya. Jadi biasanya jam berapa, Pak, naiknya? Biasanya jam berapa turun melaut? Ini kadang-kadang subuh Subuh ya. Jadi pagi. ini ditunggu cuaca membaik baru Baik baru keluar lagi. keluar lagi. Iya. Jadi sambil menunggu cuaca bagus dibenahi, Pak ya, perahunya. Ini tujuan kemana, Pak? Di daerah mana saja? Di luar dia aja. Luar saja ya. Iya. Jadi kalau cuaca begini dibersih-bersihkan perahunya. Ya. Jadi waktu cuaca angin kencang tadi semuanya pada parkir begitu. Parkir. Ini biasanya, Pak, perkiraan berapa cuaca buruk ini? Tidak tahu juga. Tidak menentu ya. Tidak menentu. Jadi Tidak ada di aplikasi. tidak ada di aplikasi. Oh, begitu. Tadi ada di aplikasi memang atau tidak ada juga? Tidak ada. Tidak ada ya. Dia angin kencang. Oh, tiba-tiba langsung begitu. Tiba-tiba datang. Jadi nelayan pada naik semua, Pak ya. Naik.
Ikan-ikan apa Pak biasanya ditangkap? Ya, Ikan-ikan apa? banyak lah. Banyak ya. Ya. Daerah dekat-dekat Pak ya, daerah dekat. Apa nama perahunya ini Pak? Ya, Apa namanya perahunya? tidak ada namanya. Anda ada namanya? Ya, Kalau Bapak, ya, nama tak? transfer. Pak Asfar. Pak Asfar, nelayan bentengnya Pak ya atau apa? Bentengnya. Bentengnya. Ini nelayan Banjar semua ya. Sudah berapa hari tidak melakukan? 2 hari. Iya. 2 hari. Sudah 2 Oh, hari. sudah 2 hari. Iya. Iya, penyebabnya kenapa bisa Pak tidak melaut? Ya, Apa penyebabnya? karena angin kencang ya. Cuaca buruk ya. Cuaca buruk Ini sekitar perairan mana? di luar aja. Di luar saja. Iya. Kira-kira ketinggian ombak itu berapa? 3 meter. 3 meter. Oh, sudah 2 hari Pak ya. Iya, iya. Memang ada sebelumnya himbauan dari pemerintah Pak? Tidak ada. Tidak terbaca Tidak aplikasi. Baca di aplikasi. Iya. Jadi kalau tidak terbaca Pak bagaimana caranya? Dilihat saja. Dilihat Tanda-tanda. aja kalau kencang angin kita langsung pulang. Oh, begitu. Itu aja. Jadi saat ini apa yang kita lakukan Pak? Tidak ada kerja perahu aja. Membersihkan perahu Pak ya? Iya, bersihkan aja perahu. Dan harapan dari kepada Pempat, Ya. semoga cuaca kembali membaik Pak ya? Iya. Mudah-mudahan. Kan nama apa Cak? Ya. Nama Paspor. aspal. Iya. Si Mami ini Ya. bersihkan Mami Dibersihkan. sambil menunggu cuaca Iya. Itu kan enggak kembali normal Pak ya? normal ya. Nah, lama itu ditarik anunya jaringnya. Landrannya. Iya, biasa 2 jam, 2 jam sampai ya. 2 jam. Baru bisa. Oh iya. Bisa Sampai nice. selesai. Yang ini, landrannya ini. 2 jam sampainya ditarik. Biasanya turun melaut itu Pak. Ya, Biasanya turun melaut itu sekitar jam berapa Pak? Malam atau Pak, subuh Oh, sudah berangkat Iya. Pak ya? bunyi masjid. Naiknya jam berapa? Kadang-kadang ji tidak kencang ji ombak Lama nih. air. Iya, lama-lama ji. Kalau kencan cepat pulang. Iya, kencang angin. Oh, 3 meter tadi Pak di? Iya. Belas knot mungkin. Wah, kencang sekali Pak Di. Iya, angin Oh, tadi. kecepatan angin itu Pak di? Iya, 12 knot. kecepatan. Kalau biar perahu besar itu berpengaruh Pak. Iya, terpengaruh juga. Kecuali Peri di. Iya, Peri oleng-oleng sedikit. paling sedikit. Oleng sedikit atau oleng banyak? Paling banyak tadi. Kapal Peri pun oleng, kata Pak Asfar. Kecepatan angin berapa? 12 knot. Diperkirakan 12 knot yang terbaca di sistem monitor Pak Asfar bersama nelayan lainnya. Bagaimana BBM Pak? Silakan tadi. Ya, Nah, bensin jina pakai Pak Asfar. bensin. Oh, bensin di? Iya. Sukar juga bensin. Ya, pakai bakop orang. Iya, harus Pak. Iya. Sulit sekarang kita bro. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.